Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan semua yang berbahagia dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membincangkan beberapa masalah atau akidah yang sering diperdebatkan, dan insyaallah kita akan membincangkan tentang sifat kalam Allah, terus kemudian tentang sifat-sifat Allah, dan kemudian nanti yang ketiga insyaallah kita akan membincangkan tentang apakah ada perbezaan antara Imam Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah atau pengikutnya. Dan insya Allah kita akan bincangkan sedikit demi sedikit, walaupun mungkin pada buku yang sudah dipegang atau dibaca oleh kawan-kawan semuanya atau muslimin muslimat ini agak panjang, tapi saya akan meringkas karena pertemuan kita hanya 2 kali saja. Jadi saya pada kesempatan ini akan membincangkan tentang, pertama adalah tentang sifat kalam, apakah kalam Allah itu dengan suara atau tak. Terus kemudian yang kedua adalah tentang sifat-sifat Allah, khasnya adalah sifat 20. Kemudian yang ketiga adalah tentang apakah ada perbezaan antara Imam Al-Asy'ari dan Asy'ariyah pengikutnya. Baik muslimat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya tidak di rumah. Saya balik kampung di Demak ya, saya sekarang di Demak, dan ini saya tidak di rumah saya, bukan, tapi ini di rumah kawan saya ya, kebetulan ini baru dibina. Baru dibina karena di sini ada wifi, sementara di rumah saya yang di Demak ini tak ada wifi. Jadi saya berkunjung ke rumah kawan yang ada wifi, dan insya Allah kita 1 jam ke depan kita akan membincangkan beberapa tajuk atau masalah yang sudah saya sampaikan. Baik kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentang kalamullah nafsi dan dengan suara dan huruf. Maksudnya kita akan membincangkan tentang akidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Athariyah atau Hambali, yang akidah Hambali ini kemudian disokong secara kuat oleh kelompok Salafi Wahabi. Kita pertama akan membincangkan tentang bagaimana pandangan ulama Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama-tama yang wajib kita ketahui adalah memang ada perbezaan antara Asy'ariyah dan Athariyah atau Hambali, mazhab Hambali atau Hanabilah. Saya ulang sekali lagi, ada perbezaan antara Asy'ariyah kaitan dengan sifat kalam ini, antara Asy'ariyah dengan Hambali. Oke. Tapi tidak semuanya. Sebagian ulama Asy'ariyah ada yang condong bersepakat dengan akidahnya Hambali masalah ini, tapi sebagian ulama Hambali ada juga yang condong bersepakat dengan akidahnya Asy'ariyah. Oke. Kemudian ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini yang sebenar ada perbedaan dengan Hambali. Jadi tak sama, akidahnya tak sama. Atau Salafi Wahabi ini mengikut akidahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini walaupun dia dari Hambali tapi memiliki akidah yang berbeza. Jadi yang sebenar ada tiga akidah, yaitu akidah Asy'ariyah kaitan dengan sifat kalam ini, kemudian akidah Hanabilah, kemudian akidahnya Ibnu Taimiyah yang disokong oleh kelompok Salafi Wahabi. Hanya saja dalam buku yang sudah saya tulis yang terbit di Malaysia ini memang saya tidak sampaikan tentang akidahnya Salafi Wahabi, tapi itu ada, insya Allah ada dalam buku saya yang lain yang juga diterbitkan oleh ARG.
yaitu kumpulan makalah akidah ulama ahli hadis, kemudian antara saya, Dr. Hafidz Soroni dan lain-lain itu. Oke, kawan-kawan semua yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah akidah Asy'ariyah. Oke. Akidah Asy'ariyah ini tidak mengakui adanya kalamullah dengan saut suara atau dengan harf. Kenapa? Karena saut atau harf ini pasti tersusun-susun atau berurutan atau tertib. Dan itu bukan karakteristik daripada sifat yang qadim. Karena kalamullah itu adalah kalam yang qadim. Kalaupun ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seakan-akan kalamullah itu dengan saut, maka menurut Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah baik yang pakar hadis maupun yang ahli kalam, bahwa hadis-hadis tersebut itu salah satu yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi, hadisnya lemah, hadisnya tak kuat. Dan ini dalam masalah akidah kita tidak boleh berhujjah dengan hadis yang lemah. Oleh karena itu hadis-hadis yang seakan-akan menunjukkan kalamullah dengan saut, nidanya Allah dengan saut, ini tidak kuat, tak cukup kuat untuk menetapkan, mensabitkan bahwa kalamullah itu dengan suara atau dengan harf. Ini yang pertama. Kata Asy'ariyah lagi, andai pun hadis tentang saut ini sahih, maka ditakwil. Saut tersebut bukan sautnya Allah, tetapi sautnya malaikat, suaranya malaikat, bukan suaranya Allah, tapi suaranya malaikat. Ini yang diyakini oleh mayoriti ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah dan juga bahkan Maturidiyah. Akan tetapi mazhab Hambali ini berbeza. Mazhab Hambali ini mengakui bahwa hadis tentang nida Allah, panggilan Allah dengan saut, ini sahih. Ini sahih. Jadi dari sisi hadisnya sendiri tentang penetapan saut, kalamullah dengan saut, ini memang ada perbedaan antara Asy'ariyah maupun dengan Hambali. Saya belum membahas yang tentang Salafi Wahabi. Jadi memang ada perbedaan antara Asy'ariyah mengakui hadisnya lemah, kalaupun sahih pun itu juga ditakwil dan nanti disampaikan ada di dalam buku ini disampaikan semuanya. Sementara Hambali mengakui bahwa hadis tentang saut Allah, kalamullah dengan saut ini sahih. Oke. Nah, sebenarnya kata ulama, walaupun itu hadis tentang saut dengan suara itu sahih, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka cukup ditafwid, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya macam mana? Wallahu a'lam. Jadi kalau menurut sebagian ulama Asy'ariyah yang mengakui bahwa hadis tentang saut ini sahih sebagaimana yang diklaim oleh mazhab Hambali, ulama Hanabilah, maka pilihannya dua, antara takwil atau tafwid. Itu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan itu ada dalam buku saya, dalam buku yang dipegang oleh kawan-kawan semua ada. Jadi kalau kita mengakui hadis tentang nida Allah dengan saut itu sahih, maka kemungkinannya hanya ditakwil itu sautnya malaikat maksudnya, atau ditafwid, pasrahkan kepada Allah. Hakikatnya macam mana? Wallahu a'lam. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dan dalam buku ini disampaikan. Oke, jadi sekali lagi kita sudah dapat membezakan antara akidah Asy'ariyah dan akidah Hambali. Hambali mengatakan hadisnya sahih, sementara Asy'ariyah mengatakan hadisnya dhaif. Asy'ariyah mengatakan kalaupun hadisnya sahih maka ditakwil. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kalaupun hadisnya sahih maka kemungkinannya dua, antara takwil atau tafwid. Takwil maksudnya adalah itu bukan saut Allah, bukan suara Allah, tapi suara malaikat. Atau tafwid, kalau betul itu suara dari Allah, saut Allah, maknanya dipasrahkan, tafwidkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kesimpulan. Sementara Salafi Wahabi ini berbeza lagi, walaupun secara asas ini ada persamaan dengan mazhab Hambali, tapi mereka memiliki anggapan bahwa Allah itu berkalam sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi misalkan sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah belum berkalam dengan Al-Quran. Sebelum Allah menciptakan Nabi Musa, Allah belum berkalam dengan Taurat. Jadi kalamnya itu bisa dikatakan hadis.
kalamnya ini bisa dikatakan hadis. Ini panjang kalau dijelaskan, tapi kita mesti memahami bahwa antara akidah Hambali dengan akidah Salafi Wahabi ini ada perbedaan. Walaupun secara asasnya sama, yaitu sama-sama mengakui bahwa hadis tentang nida Allah dengan suara ini sahih, tetapi Salafi Wahabi ini memiliki pandangan yang lebih jauh, berbeza dengan mazhab Hambali, berbeza dengan pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sekali lagi ada 3 pandangan, akidah Asy'ariyah, akidah Hambali, kemudian yang ketiga adalah Salafi Wahabi. Jadi kalau ada yang mengatakan Salafi Wahabi ini sama dengan Hambali, tak sama. Karena Salafi Wahabi ini mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah itu sebelum menciptakan Nabi Muhammad ya tidak berkalam kepada Nabi Muhammad. Sementara Hambali maupun Asy'ariyah maupun Hambaliyah, walaupun ada perbezaan antara saut nida Allah dengan saut ini sahih atau tak, tapi mereka meyakini kalam Allah itu qadim, sehingga ketika Allah memperdengarkan kepada Nabi Muhammad, itu maksudnya bukan Allah berkalam yang sebelumnya Allah diam kemudian berkalam, tak, tapi Allah memperdengarkan kalam qadimnya kepada Nabi Muhammad, atau memperdengarkan kalam qadimnya kepada Nabi Musa, atau memperdengarkan kalam qadimnya kepada Nabi Isa, atau memperdengarkan kalam qadimnya kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Bukan kok semula dia kemudian berkata, diam lagi, berkata lagi, diam lagi, berkata lagi. Itu bukan sifat qadim Allah atau sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan antara Asy'ariyah maupun Hambali ini bersepakat bahwa kalam Allah qadim, dan ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, itu maknanya Allah qadimnya kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Bukan kok diam, berkata, diam, berkata, diam, berkata. Bukan seperti itu. Dan diam berkata itu akidahnya Salafi Wahabi. Jadi sekali lagi, Wahabi itu memang asasnya dari Hambali dalam kaitan ini, tetapi mereka lagi teruk daripada mazhab Hambali itu sendiri. Kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama-ulama salaf ini memang ada perbedaan pendapat juga, cenderung dengan pendapat Hambali, juga ada yang cenderung dengan pendapatnya Asy'ariyah, termasuk Imam Ibnu Qulab. Imam Ibnu Qulab ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dari kalangan salaf. Kalaupun ada perbedaan dengan Imam Ahmad bin Hambal, itu hanya perbedaan dalam furu, tidak sampai memperuncing atau khilaf yang hakiki, khilaf yang maknawi, sehingga mengeluarkan Imam Ibnu Qulab terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tak betul kalau ada yang mengatakan Imam Ibnu Qulab bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Qulab, beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kalangan salaf, dan beliau termasuk yang berpendapat kalamullah itu ini tidak dengan suara, kalam Allah tidak dengan harf. Jadi secara kesimpulan kawan-kawan semua insya Allah bisa mengerti atau bisa memahami. Kemudian Asy'ariyah yang memilih kalam Allah adalah kalam nafsi, artinya tidak ada suara, tidak dengan huruf. Ini juga memiliki dalil. Jangan dikira tak memiliki dalil. Mereka memiliki dalil. Di antara dalilnya bisa dibuka muka surat 394 ini. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul, surat Al-Mujadilah. Ayat 8. Di sana dikatakan wa yaquluna fi anfusihim, qaul ucapan dalam nafs. Qaul dalam nafs ini tak ada suara. Jadi tidak semua kalam, tidak semua ucapan itu pasti ada suara. Nah, jadi jangan mengatakan kalam masa tak ada suara. Ini wa yaquluna fi anfusihim, ada suara tak? Ada. Tapi Allah mengatakan wa yaquluna fi anfusihim. Tak ada suara, tak ada saut, tak ada harf. Atau misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ini hadis qudsi, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Ini hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman, aku bersama hambaku tatkala dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam nafasnya, maka aku mengingatnya dalam nafasku. Mengingat nafas. Dzakarani fi nafsi, dzakaro. Kalau secara bahasa kita menyebut itu pasti ada suara. Tapi tak semua menyebut itu pasti ada suara. Dzakaro fi nafsi. Ini tak ada suara, tak ada saut, tak ada harf. Oke. Terus kemudian sabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-isyrak billah wa uququl walidain wa syahadatu zur thalathan aw qaulu zur famazala yukarru. Rasulullah ini sering mengulang-ulang terus
Kemudian hatta qulna sahabat, hatta qulna laita usakata. Berbicara dalam hati, andai Rasulullah diam. Berkata dalam hati. Berkata dalam perkataan kalam dalam hati itu tak ada suara. Jadi kalau ada yang mengatakan kalam itu pasti dengan suara, ini buktinya kalam tak ada suara. Ini bukti bahwa kalam tak ada suara. Jadi ini yang menguatkan akidah Asy'ariyah yang mengatakan bahwa tidak semua kalam itu pasti ada saut, ada harfnya. Kemudian misalkan lagi sabda Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum falam yadri zata am naqasa falyasjud sajdataini wa huwa qaidun fa idza atahu syaitan faqala innaka qad ahdatha falyaqul kadzabta." Ketika kita digoda oleh setan, kita lalai, kita dapat 1 kali atau 2 kali atau 4 kali, maka falyaqul kadzabta, ucapkan dalam hati, dusta kau setan. Dusta kau setan. Ini ucapan dalam hati, tidak ada suara, tidak ada harf. Terus kemudian misalkan ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Zawwartu fi nafsi kalaman." Tazwir, mengindahkan ucapan dalam jiwaku. Ini tak ada suara, tak ada harf. Ini diantara dalil-dalil yang memperkuat akidah Asy'ariyah bahwa tidak semua kalam pasti memiliki saut atau memiliki harf. Karena mereka Wahabi, Salafi Wahabi yang sering mentohmah kita, mengkritik kita, masa kalam tak ada suaranya? Kita berbicara masa tak ada suara, tak ada harf. Nah, itu manusia. Tapi itu manusia kita ketika bercakap, tapi ada kalam atau kaul atau penyebutan tetapi yang tidak memiliki saut dan tidak memiliki harf. Dan itu beberapa ayat, beberapa hadis dan ucapan atau athar salaf yang memperkuat akidah Asy'ariyah yang menyebutkan bahwa tidak semua kalam itu pasti ada saut. Ini sekali lagi memperkuat pemahaman dalam akidah Asy'ariyah. Kemudian terkait dengan hadis saut, yang itu disahih oleh kelompok madhab Hambali dan diteruskan oleh kelompok Salafi Wahabi, maka di sini saya menyebutkan 3 hadis yang jelas secara makna mendekati pemahaman bahwa memang kalamullah ini dengan saut. Yang pertama adalah ini hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, yahsyurullahu ta'ala al-ibad au qala an-nasu uratan hurlan buhman thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man quruba. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari, yaqul wa azza wa jalla yaumal qiyamah ya Adam yaqulu labbaika rabbana wa sa'daika fayunada bisautin inna wa ya'muruka. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga, idza takallama bil wahyi sami ahlus samawati syai'an fa idza fuzzi'a, agak kecil tulisannya, fa idza fuzzi'a an qulubihim wa sakana sautu arafu annahu al-haq wa nadau madza qala rabbukum qalul haq. Oke. Hadis ini untuk hadis yang pertama, thumma yunadihim bisautin, saut. Ini kata Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi, hadisnya lemah. Al-Hafidz Al-Baihaqi mengatakan hadisnya lemah. Jadi tak cukup untuk memperkuat akidah Hambali yang mengatakan bahwa kalamullah dengan saut. Oke, yang pertama lemah. Kemudian yang kedua hadisnya sahih. Oke, karena dia riwayat Al-Bukhari. Tetapi kata ulama kita, kalaupun itu betul sahih dan memang itu sahih dalam riwayat Al-Bukhari, tetapi fayunada bisautin, ini bukan sautnya Allah, tapi sautnya malaikat yang melakukan nida atau yang melakukan nida ini bukan Allah tetapi malaikat. Ini bagian daripada takwil atau makna daripada hadis Al-Bukhari. Kalau dalam buku muka surat 396 ini ini ditakwil, walaupun sahih ditakwil, maksudnya adalah ini bukan saut Allah tapi saut malaikat. Kemudian yang ketiga hadis yang ketiga juga sahih tetapi maksudnya adalah sama seperti riwayat berikut, idza takallama bil wahyi sami ahlus sama' salatan kajri silsilah ala sofa. Maksudnya yang bersuara, maksudnya yang artinya suara langit dan bukan suara Allah. Hadis yang ketiga ini sahih. Hadis yang ketiga sahih tapi bukan saut Allah tapi suara
gemerincing langit, ya, suara yang dimaksudkan adalah suara langit dan bukan suara Allah. Ini takwil daripada ulama Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara mazhab Hambali mengatakan hadis-hadis ini sahih dan saut ini adalah sautnya Allah. Oke. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kalaupun itu sahih, kalaupun itu betul sahih dan itu memang sebagian ada yang sahih, kemungkinannya cuma dua, yaitu takwil atau tafwid, karena itu adalah dua maslak Ahlussunnah wal Jamaah. Maslak takwil sama seperti tadi yang disampaikan Asy'ariyah, itu bukan suara Allah tapi suara malaikat atau suara langit. Atau di tafwid, betul kalamuah dengan saut hadisnya sahih tapi maknanya kita serahkan, kita tafwidkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akidah salaf. Ini yang diyakini oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini jadi makanya ulama-ulama Hambali kontemporeri yang sebenar antara Asy'ariyah maupun Maturidiyah masalah kalam ini khilafnya tidak sampai tidak sampai melahirkan tabdi', menuduh bid'ah, tidak sampai mengeluarkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, karena mereka hakikatnya masih satu maslak sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu antara takwil atau tafwid. Takwil atau tafwid. Sementara Salafi Wahabi tidak demikian. Walaupun Salafi Wahabi juga sama seperti Hambali mengatakan hadisnya sahih, tapi mereka mengatakan Allah berkalam dengan suara, kadang diam, kadang bersuara, kadang diam lagi, kadang bersuara. Sebelum menciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak pernah berkata kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dimunculkan, dilahirkan, baru berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Quran disampaikan, sebelumnya tak disampaikan, sebelumnya tidak berkalam, diam, berkalam, diam, berkalam, diam, berkalam. Dan itu bukan akidah Asy'ariyah, itu juga bukan akidah Hambali atau Athariyah. Itu saya ulang, itu bukan akidah Hambali, juga bukan akidah Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah maupun Hambali bersepakat kalamullah qadim. Ketika Allah berfirman, berkalam kepada Nabi Muhammad misalkan, itu Allah memperdengarkan kalam qadimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok Allah diam tidak berkata, kemudian berkata, diam lagi, tidak berkata lagi, diam lagi. Bukan. Hambali maupun Asy'ariyah bersepakat ketika Allah berfirman kepada Nabi, misalkan Nabi Muhammad, maknanya Allah memperdengarkan kalam qadimnya kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Ini yang membedakan antara Salafi Wahabi, akidah Hambali, dan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Ya, antara Hambali, dan Salafi Wahabi. Jadi ada perbedaan. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan Salafi Wahabi ini sama dengan Hambali, tidak betul. Itu bukan akidah Salafi Wahabi, tak sama dengan akidahnya mazhab Hambali. Oke, kawan-kawan semua yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup untuk yang masalah sifat kalam ini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar saya nakalkan, wa idza tsabata dzikrus saut, jika memang betul-betul sabit dalam bihadil hadis as-sahihah memang ada penyebutan tentang kalamuah dengan saut, wajaba al-imanu bihi, maka wajib kita mengimami. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini dalam kitab Fathul Bari ini memang memiliki dua pandangan yang berbeda. Pada awal kitab beliau mengatakan cenderung kepada Asy'ariyah bahwa hadisnya lemah. Tapi pada juzuk yang terakhir beliau seperti menyokong pendapat Hambali. Akan tetapi beliau juga berbeda karena beliau mengatakan wajabal imanu bihi tsumma immat tafwid, dipasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa immat ta'wil atau takwil sebagaimana Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jadi walhasil antara Asy'ariyah dan Hambali sebenarnya tidak ada khilaf yang hakiki. Ya, walaupun ada pernah terjadi percanggahan yang cukup dahsyat, tapi saya lebih cenderung dengan pendapat-pendapat ulama Hambali kontemporeri, hakikatnya tidak ada perbedaan. Hakikatnya tidak ada perbedaan yang hakiki. Berbeza dengan Salafi Wahabi yang memiliki perbedaan akidah yang berbeza yang hakiki dengan mazhab Hambali atau mazhab Asy'ariyah. Oke, kemudian yang perlu diketahui juga bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu muhdats, baru. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini pada muka surat berapa ini? Muka surat 401. Man qala Al-Quran muhdatsun fahuwa kafirun. Barang siapa yang berkata
bahwa Al-Quran itu muhdats. Muhdats itu maknanya diperbaharukan, maka dia kafir. Tetapi Syekh Utsaimin yang mengikuti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm mengatakan wa amma man qala innal qur'ana muhdatsun falaysa bimubtadi'in wala sabighal. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu muhdats, dia tidak sesat, dia tidak ahli bid'ah. Nah, ini ada perbedaan. Jadi sebenarnya ada, sekali lagi, ada beza antara Salafi Wahabi dengan Hambali ataupun dengan Asy'ariyah. Jadi kalau nanti ada perbincangan bahwa Salafi Wahabi sama dengan Hambali, itu sekali lagi itu tak betul. Ada persamaan tapi juga ada perbedaan yang mendasar atau asas atau terus sekali. Oke, kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbincangan yang kedua adalah tentang sifat 20, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah mengingkari rumusan sifat wajib 20 itu tidak terlalu dipersoalkan kalau hanya rumusannya saja. Tapi mengingkari kandungan sifat 20 kafir. Mengingkari kandungan sifat 20 dia kafir. Contoh, misalkan ada orang mengatakan saya tak percaya Allah wujud, kafir. Saya tak percaya bahwa Allah mukhalafatul hawadisi, kafir. Saya tak percaya bahwa Allah ini memiliki sifat sama basar, kafir, kan ada dalam Al-Quran. Saya tak percaya bahwa Allah memiliki sifat kudrat, kafir. Jadi sekali lagi, mengingkari rumusan, saya tak percaya kalau sifat wajib Allah ini cuma 20. Oke, bukan soal bagi kita. Tapi kalau mengingkari kandungan sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, kandungannya sifat-sifat yang yang ada dalam sifat 20 ini, maka dia kafir karena sifat-sifat itu adalah sifat Allah. Jadi perlu dibedakan antara mengingkari rumusannya dengan mengingkari kandungannya. Mengingkari rumusannya silakan apa? Karena rumusan sifat 20 ini pun juga dirumuskan oleh ulama, tapi kandungannya sudah ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Jadi mengingkari kandungannya kufur. Kalau hanya mengingkari rumusannya, oke, tak. Bukan soal bagi kita. Yang perlu diperhatikan jangan sampai mengingkari kandungan rumusan dari sifat 20. Kalau hanya mengingkari rumusan 20-nya, oke, silahkan, kami tidak mempermasalahkan. Tapi tuduhan bahwa sifat 20 ini adalah bukan dari Islam, tapi dari falsafah Yunani. Wah, ini berlebihan sekali ini. Pasti orangnya tak pernah baca kitab itu saja. Walaupun mungkin julukannya dia mungkin jabatannya mufti atau apa, tapi kalau mengatakan bahwa itu dari falsafah Yunani, memang sifat falsafah Yunani percaya Allah wujud, percaya bahwa Allah kita mukhalafatul hawadisi. Kalau dia percaya, dia Islam tentunya. Nah, ini yang wajib kita kita pahami lah. Oke, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20 ini memang baru, dirumuskan, rumusannya saja yang baru. Rumusannya yang baru tapi kandungannya sudah ada. Karena hakikatnya ada di dalam Al-Quran, hakikatnya ada di dalam Al-Hadis. Rumusannya yang baru tujuannya adalah untuk mempermudah bagi umat Islam memahami sifat-sifat Allah. Dan dengan memahami sifat itu, cukup bagi kaum muslimin mengenal Allah, karena kewajiban kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan dengan mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah, maka sudah cukup bagi kita untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena kita tidak melihat Allah, tapi kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kalau misalkan ada yang bertanya, rumusan 20 ini siapa yang menciptakan? Ini masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Imamul Haramain. Tapi yang jelas, Imam As-Sanusi, beliau yang pertama kali menulis secara sistematis, tertib, runut, dan mudah dipahami. Itu sifat-sifat Allah yang 20. Tapi tak pentinglah mengetahui siapa yang pertama kali, tapi tujuan merumuskan sifat 20 adalah untuk memudahkan kita memahami sifat-sifat Allah, untuk memahami ma'rifatullah, kewajiban mengenal Allah. Dengan memahami sifat wajib Allah 20, maka sudah cukup bagi kita untuk mengenal Allah. Oke, sebelum kita menjelaskan tentang sifat 20, yang perlu diketahui oleh kita, sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Oke, sifat Allah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat akliyah. Oke, yang sedikit pelan lah. Kalau yang tadi agak laju sedikit apa. Yang ini pelan-pelan karena ini agak sedikit rumit.
sedikit rumit sifat ini. Sifat Allah ini dibagi menjadi dua. Ada sifat akliyah, yang kedua adalah sifat khobariyah. Sifat akliyah, yang kedua adalah sifat khobariyah. Kalau tuan-tuan atau puan-puan, kawan-kawan semua nak paham tentang ini, boleh dibuka kitab Al-I'tiqad wal Hidayah, yaitu karangan Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi. Sifat akliyah adalah sifat yang isbatnya, penetapannya itu menggunakan logik, juga menggunakan atau dalil akli juga dengan dalil nakli. Nakli itu maknanya adalah Al-Quran atau Al-Hadis atau ijma' salaf. Sekali lagi, sifat akliyah adalah sifat yang bisa ditetapkan dengan logik, dalil akli, juga bisa ditetapkan dengan dalil nakli atau dalil sam'i. Sama dalil nakli yaitu Al-Quran, Al-Hadis, hadis yang mutawatir atau yang sahihah tentunya, atau juga dengan ijma' salaf. Jadi sifat-sifat yang 20 itu hakikatnya adalah termasuk sifat yang akliyah, karena ditetapkan dengan dalil nakli, Al-Quran, hadisnya ada, juga ditetapkan dengan dalil akli, logik. Dan itu yang dibuat oleh Imam As-Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barahin. Jadi dalam Ummul Barahin ini kitab kecil, kitab asas. Dia hanya menjelaskan tentang dalil logik saja. Kenapa demikian? Mungkin gini, kita wajib mengenal Allah. Wajib mengenal Allah ini maknanya bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena Allah itu bukan Tuhannya umat Islam saja. Allah itu Tuhannya seluruh makhluk. Walaupun yang mengakui, yang mengiktiraf umat Islam, tapi hakikatnya Allah itu bukan Tuhannya umat Islam, tapi Tuhan seluruh alam. Oke. Kepada orang yang tak percaya Al-Quran dan Al-Hadis, tak mungkin kita mau menyampaikan tentang kebenaran, tentang Tuhan, konsep ketuhanan, tentang ilahiyah dengan nas Quran atau nas hadis. Tentu mereka tak akan percaya. Cara yang paling tepat menyampaikan kepada mereka yang mungkin etis, tak percaya dengan Tuhan, atau misalkan dia tak percaya dengan sifat-sifat ketuhanan, ya, sifat-sifat ketuhanan, wujud Allah dan sebagainya, orang yang non muslim, yang tak Islam, kita sampaikan kepada mereka melalui dalil-dalil logik. Kita sampaikan kepada mereka dalil-dalil yang logik. Oke. Jadi sekali lagi, sifat akliyah ini ditetapkan dengan dua dalil, yaitu dalil nakli, Quran dan hadis, karena menetapkan sifat itu mesti dengan dalil nas, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah dengan dalil akli atau dalil yang logik. Bahkan andai tidak ada dalil nakli, logik boleh menetapkan. Contoh misalkan begini, kita ini misalkan berpikir tentang alam ini, kita tengok alam atas, kita tengok alam bawah, kita pasti akan berpikir. Pikiran yang sihat pasti akan berpikir, ini ada alam, pasti ada yang mencipta. Muncul sifat apa? Wujud. Yang mencipta pasti tidak bodoh, pasti punya ilmu. Muncul sifat apa? Ilmu. Yang mencipta pasti kuasa. Kalau tak kuasa, kalau tak kudrat, mana mungkin menciptakan seperti ini. Muncul sifat kudrat. Jadi akal yang salim bisa menetapkan seperti itu. Jadi nasnya ada, yaitu dalil nakli, tapi juga logiknya ada. Itu disebut dengan sifat akliyah. Dan hakikatnya sifat 20 ini masuk kategori sifat akliyah. Oke. Kemudian yang kedua adalah sifat khobariyah. Atau kalau dalam akidah kita, akidah salaf, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, khobariyah ini adalah masuk kategori mutasyabihat. Ya, kategori mutasyabihat, bukan ayat muhkamat tapi mutasyabihat. Nah, sifat Allah yang khobariyah ini, sifat Allah yang khobariyah ini hanya boleh ditetapkan dengan dalil nakli saja. Misalkan tentang yadullah, istiwanya Allah, sifat nuzulnya Allah, dan seterusnya. Wajahnya Allah, dan seterusnya. Itu adalah sifat khobariyah, sifat mutasyabihat, bukan sifat akliyah. Bahkan akal akan cenderung menolak.
Kenapa? Kenapa Allah punya yad? Zahirnya Allah punya tangan seperti makhluk. Bukankah Allah laisa kamitslihi syai'un? Akal pasti akan seperti itu. Tapi itu ada di dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Makanya disebut dengan sifat khobariyah, hanya bisa ditetapkan dengan khobar. Khobar itu maknanya adalah nas Al-Quran maupun nas Al-Hadis. Oke, karena ini termasuk mutasyabihat, maka kita imani Allah memiliki yad, Allah memiliki wajah, Allah beristiwa, Allah begini, tapi maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafwid sebagaimana akidah salaf, atau kita takwil yang patut dan layak untuk Allah, supaya mentahzikan Allah, membersihkan Allah, tidak menyerupakan Allah atau memfisikalkan Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, dalam rumusan sifat wajib 20 sama sekali tidak mengikut sertakan sifat-sifat khobariyah. Karena sifat khobariyah ini tak cocok dengan logik, tak cocok dengan logik, tetapi ditetapkan dengan dalil nas Al-Quran dan hadis, dan cukup kita imani. Kita tidak usah mempertanyakan, tak payah untuk mempertanyakan maknanya apa, kandungannya macam mana. Sudah, itu mutasyabihat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya tafwid. Atau kita takwil, kita carikan makna-makna yang sahih, makna-makna yang patut, makna-makna yang layak, yang tanzih, membersihkan Allah dari sifat, sama seperti sifat-sifat makhluk. Itu sifat mutasyabihat atau sifat khobariyah. Oleh karena itu dalam rumusan sifat 20 tidak ada sifat istawa, tidak ada sifat yad, tidak ada sifat nuzul, tidak ada sifat wajah, tidak ada sifat usbu' dan sebagainya. Karena itu cukup kita imani. Cukup kita imani, tapi maknanya apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ditaklif untuk mengetahui makna hakikatnya pada sifat-sifat khobariyah. Berbeza dengan sifat akliyah. Sifat akliyah ini cocok dengan logik. Secara zahir maknanya kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hakikatnya sifat 20 itu masuk kategori sifat akliyah. Karena dengan sifat itu kita betul-betul mantap, yakin itulah sifat-sifat Allah. Selain dikuatkan dengan dalil nas, yaitu dalil Al-Quran Al-Hadis. Sekali lagi, sifat akliyah memiliki dua dalil, yaitu dalil nas Al-Quran atau Al-Hadis yang disebut dengan dalil nakli, atau ditambah lagi dengan ijma' salaf. Kemudian yang kedua, dalil akli, yaitu dalil yang logik. Dalil yang logik. Maka mengingkari sifat akliyah ini bisa jatuh dalam kekufuran. Sementara sifat mutasyabihat atau sifat khobariyah, kawan daripada sifat akliyah ini, hanya boleh ditetapkan dengan dalil nakli saja. Tidak dapat ditetapkan dengan dalil akli. Oleh karena itu, untuk yang sifat khobariyah kita imani, kita yakini itu bagian dari sifat Allah, tapi maknanya kita serahkan kepada Allah, namanya tafwid. Atau kita takwil, kita carikan makna yang tepat, yang patut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwil. Cuman ulama mutaakhirin, ulama-ulama Asy'ariyah mutaakhirin lebih memilih, ramai yang memilih takwil, karena supaya orang awam ini tidak tersilap. Karena mereka ini tidak ditakwil, sifat-sifat khobariyah tidak ditakwil, mereka bisa jatuh dalam tasbih, mereka bisa jatuh dalam tatsim. Jadi takwil itu hakikatnya adalah keterpaksaan. Hakikatnya adalah keterpaksaan. Jadi misalkan puan-puan, misalkan mau tanya sama saya ikut mana? Saya ikut tafwid, karena saya sudah tahu takwil. Tapi untuk awam, untuk orang awam, kalangan orang awam, saya sampaikan takwil, karena mereka itu lebih mudah bagi mereka. Tapi kalau misalkan mereka cukup kita bagi tahu bahwa kita bagi maklum bahwa imani saja, mereka sudah cukup, ya sudah sampaikan tafwid. Intinya tafwid dan takwil itu adalah dua maslak, dua metode yang diakui oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah, atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk ulama salaf. Oke. Sekarang sifat 20. Nah, sifat 20 ini panjang sangat ini, insya Allah ini sudah 41, tinggal 15 menit ini. Oke. Sifat 20, ulama-ulama kita ini dalam merumuskan itu dibagi menjadi 4.
yaitu sifat nafsiyah. Ini mudah saja, karena kalau saya sampaikan semuanya nanti jadi panjang, karena kita pertemuannya cuma dua kali pertemuan saja. Sifat nafsiyah ini masuk kategori sifat thubuti, sifat yang sabit untuk Allah. Kemudian sifat ma'ani, ini sifat sabit untuk Allah. Kemudian lazim dari sifat ma'ani adalah sifat ma'nawiyah. Oke. Kemudian yang keempat adalah sifat salbiyah. Oke. Kalau rumusan ulama kita biasanya begini. Sifat nafsiyah adalah sifat yang dengan sifat itu Allah disifati wujud. Allah boleh dikatakan wujud. Itu sifat nafsiyah karena menunjukkan zat Allah, sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang untuk membersihkan sifat-sifat yang tak patut atau tak layak buat Allah atau bagi Allah. Itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu banyak sekali. Bukan cuma 5. 5 itu ummahatus sifat. Itu banyak disampaikan ulama-ulama kita. Jadi sifat salbiyah itu banyak sekali. Ya, sifat apa? Sifat salbiyah itu banyak. Bukan cuma 5. Yang 5 itu ummahatus sifat atau sifat-sifat yang asas. Allah tidak berkawin, itu juga sifat salbiyah. Allah tidak tidur, itu juga sifat salbiyah. Allah tidak bertempat, itu juga sifat salbiyah. Allah tidak memiliki arah, itu juga sifat salbiyah. Allah tidak memiliki bagan-bagan atau tartib jujuk-jujuk, itu juga sifat salbiyah hakikatnya. Tetapi ulama mencukupkan diri dengan sifat 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyam binafsi, wahdaniyat. Nah, karena sifat-sifat salbiyah yang lain sudah tercover dalam 5 sifat ini. Jadi dengan memahami 5 sifat ini, sifat ummahatus sifat ini, kita dapat memahami sifat-sifat salbiyah yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan sifat Allah cuma 20, tidak, sifat salbiyah itu banyak sekali. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan, kenapa sifat azamah ini, jalalah azamah, tidak ada di dalam rumusan sifat 20. Karena hakikatnya sifat azamah, sifat jalalah, itu adalah sifat kamilah. Kalau kita masukkan dalam sifat 20, maka dia masuk kategori sifat salbiyah. Itu dikatakan ulama kita, bukan saya, bukan daripada saya. Itu ulama-ulama kita mengatakan demikian. Makanya sifat salbiyah ini banyak. 5 ini adalah ummahatus sifat, sifat yang pokok, sifat yang asas. Karena sifat-sifat yang lain hakikatnya sudah masuk pada sifat 5 ini. Oke, boleh dipaham. Oke. Kemudian sifat ma'ani. Ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Oke. Adapun sifat maknawiyah itu adalah kelaziman daripada sifat ma'ani. Karena siapa yang memiliki sifat ma'ani, maka dia pasti memiliki sifat maknawiyah. Oke. Sifat ma'ani itu ada 7. Sifat ma'ani ini ada 7. Apakah hanya 7 saja? Ulama kita mengatakan sebenarnya yang sebenar bukan 7 saja. Karena hakikatnya contoh. Kenapa di dalam rumusan sifat 20 ini tidak ada sifat rahmat? Bukankah Bismillahirrahmanirrahim? Allah memiliki sifat dalam sifat apa? Dalam rumusan 20. Jawab ulama kita gini. Sifat 20 ini adalah sifat dzat. Sifat itu selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada sifat dzat adalah sifat fi'al, sifat perbuatan. Sifat fi'al adalah sifat yang bisa dimiliki Allah, tetapi Allah juga boleh memiliki sebaliknya. Allah menghidupkan, Allah juga mematikan. Allah membagi rizki, al-bastu, Allah juga al-qabdu, tidak membagi rizki. Dan seterusnya. Itu sifat fi'al atau sifat perbuatan. Oke. Sifat rahmat, ulama kita mengatakan, itu masuk kategori sifat fi'al, bukan sifat dzat. Jadi tak boleh masuk dalam rumusan sifat 20 karena dia adalah sifat fi'al. Sebagian ulama mengatakan sifat rahmat ini adalah sifat dzat. Kalau kita katakan itu sifat dzat, hakikatnya adalah masuk pada sifat iradat dan sifat qudrat. Orang yang tak paham, mana tak ada sifat rahmat, bukankah Allah memiliki sifat rahmat? Nah, kamu tak pernah baca kitab. Kalau kamu baca kitab, hakikatnya itu sudah dibahaskan oleh ulama. Dalam buku ini juga ada.
tentang sifat rahmat ini. Jadi kenapa tidak ada dalam rumusan 20? Karena sifat rahmat adalah sifat fi'al, bukan sifat dat. Sementara sifat 20 adalah sifat dat, sifat yang selalu ada. Qaimatun bidati, selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat fi'al adalah sifat yang Allah memiliki sifat itu, tapi Allah juga boleh memiliki sifat yang sebaliknya. Mematikan, tidak mematikan, menghidupkan, Allah bagi rahmat atau Allah tak bagi rahmat. Itu tentang sifat rahmat. Jadi sekali lagi sifat 20 ini, rumusan sifat 20 ini sifatnya hanya untuk memudahkan kita dalam mengenal Allah. Walaupun sifat Allah tidak hanya 20 saja. Tadi sudah sebutkan sifat salbiyah itu banyak sekali. Adapun masalah dalil sehingga orang silap dalam memahami, dikiranya sifat 20 ini adalah dari ciptaan falsafat Yunani. Itu silap dalam memahami. Kenapa? Jadi gini, sifat 20 ini masuk kategori sifat akliyah. Sifat akliyah ini memiliki dalil nakli juga dalil akli. Cumanya sebagian ulama kita seperti Imam As-Sanusi dalam Ummul Barahin hanya menyampaikan dalil akli saja. Karena itu kitab kecil. Coba boleh buka kitab-kitab yang lagi besar. Disampaikan semuanya dalil nakli, dalil aklinya. Kenapa kadang-kadang ulama kita banyak yang menyampaikan dalil logik atau dalil akli? Karena sifat ini bukan khas untuk umat Islam saja. Sifat-sifat untuk mengenal Allah ini adalah umum dalam makna umat Islam ya wajib mengetahui, selain umat Islam wajib mengetahui. Ketika kita mau menyampaikan kebenaran tentang konsep ilahiyah kepada orang yang tak percaya Al-Quran, tak percaya kepada Al-Hadis, sampaikan dengan dalil logik. Dan itu yang dimaksudkan oleh ulama-ulama kita ketika mereka menyampaikan dalil logik. Bukan kok itu tidak dari Islam. Jadi sifat 20 itu dari Islam. Dari Islam, cuman memiliki dua dalil akli dan dalil nakli. Sebagian ulama menyampaikan dalil akli saja. Orang yang silap paham, ini bukan ciptaan dari Islam, hanya akal-akalan saja, logik saja. Nah, kamu tak pernah baca kitab, coba baca kitab. Nah, ini yang boleh saya sampaikan lah untuk tentang masalah sifat ini. Sebenarnya masih ada, tapi nanti tuan-tuan dan puan-puan kalau baca insya Allah dapat memahami masalah ini. Kemudian yang terakhir, yang paling last adalah tentang pembagi maaf. Sifat wajib 20. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Mohon maaf. Yang ketiga ini tentang tauhid 3. Pembagian tauhid 3. Masya Allah, saya silap. Berarti yang besok insya Allah. Oke, yang ketiga adalah pembagian tauhid 3. Oke, begini. Panjang sangat ini tauhid 3. Tak cukup masanya ini. Oke, jadi begini. Pertama, tauhid 3 ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mau dipaksa apapun tak ada. Saya sudah baca kitab Salafi, Wahabi, saya sudah baca. Kitab-kitab bantahan dari Ahlussunnah wal Jamaah pun sudah baca. Tak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tak ada. Ulama salaf pun, sahabat, juga tidak pernah menyampaikan tentang tauhid 3. Tak ada. Oke. Kemudian ulama-ulama tabi'in pun tak ada yang menyampaikan. Kalaupun Imam Abu Hanifah yang dicakap oleh mereka menyampaikan tentang tauhid, beliau tidak menyampaikan secara eksplisit, secara sharih tentang pembagian tauhid 3. Tak ada. Boleh dirujuk, saya sudah baca kitab Salafi tentang masalah ini. Kemudian dari ulama-ulama tabi'in pun tidak ada yang menyebutkan menyebutkan tentang pembagian tauhid 3. Pembagian tauhid 3 ini ijtihad. Sekali lagi ijtihad yang catat besar-besar ini. Ijtihad daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Oke, ijtihad ya ijtihad. Namanya ijtihad ya boleh diterima, boleh ditolak, kan gitu. Oh, namanya ijtihad. Oke. Mereka berkata bahwa ini adalah untuk memudahkan karena ini ada hakikatnya ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Oke, itu ijtihad Syekh Ibnu Taimiyah daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Namanya ijtihad itu boleh salah, boleh benar. Oke, namanya ijtihad itu boleh silap, boleh benar.
Jadi jangan mengatakan bahwa tauhid 3 ini daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu mestinya dengan jujur dikatakan itu istihad Syekh Ibnu Taimiyah daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Sampaikan, itu istihad beliau. Jangan kemudian diklaim ini akidah salah, jangan diklaim ini akidah begini. Pembohongan itu, dusta itu namanya. Jadi kalau mereka dengan jujur mengatakan itu adalah ijtihad Syekh Ibnu Taimiyah, oke, kita terima sebagai ijtihad beliau. Oke. Dalam menyikapi tauhid 3 ini, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang pertama saya akan uraikan sedikit tentang asma wa sifat dulu. Asma wa sifat ini maknanya adalah menetapkan apa yang ditetapkan Allah, tidak menetapkan apa yang tidak ditetapkan Allah. Ini bagus, secara definisi bagus, tapi mereka menyalahi kaidah mereka sendiri. Buktinya apa? Mereka mengatakan Allah bertempat, tapi tidak pernah ada di dalam nas Quran dan hadis yang menyebutkan Allah bertempat. Mereka menyalahi kaidah mereka sendiri. Mereka mengatakan Allah punya arah di atas. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah disampaikan secara jelas yang menyatakan Allah memiliki arah. Itu sudah menyalahi kaidah mereka sendiri. Di dalam Al-Quran mereka mengatakan bahwa Allah ini memiliki had atau ujung. Allah memiliki had atau ujung atau batasan. Itu akidah mereka. Tapi tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang had bagi Allah. Mereka mengatakan Allah duduk. Mereka mengatakan Allah duduk. Tapi tidak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih yang mengatakan Allah duduk. Dan masih banyak lagi tentang akidah-akidah seperti ini. Katanya Allah istiqrar dan lain-lain. Gak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita cukup mengatakan kamu menyalahi kaidahmu sendiri. Yang katanya tauhid asma wa sifat, kamu sendiri menyalahi akidahmu. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang ditetapkan Allah, tidak menetapkan apa yang tidak ditetapkan Allah. Oke, pegang erat-erat kaidah ini. Tapi kamu sendiri yang menetapkan tauhid 3, kamu menyalahi akidahmu sendiri. Kamu menetapkan jihad bagi Allah, kamu menetapkan tempat bagi Allah, kamu menetapkan had bagi Allah, dan seterusnya. Kamu menyalahi sendiri. Oke, ini yang secara ilmiah. Oke. Kemudian tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Mereka mengatakan orang kafir itu bertauhid rububiyah. Orang kafir bertauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai Tuhan, katanya begitu, tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka kaidah ini mereka untuk menghantam Ahlussunnah wal Jamaah yang istighosah, yang tawassul. Yang istighosah dan tawassul, kamu mengakui Allah sebagai Tuhan tapi kamu menyembah selain Allah, kamu menyembah selain Allah. Jadi kamu bertauhid rububiyah tapi kamu tidak bertauhid uluhiyah. Kamu bertauhid rububiyah mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi kamu tidak bertauhid uluhiyah. Ini kata mereka kepada kita. Sehingga kita ini menurut mereka hanya bertauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak menyembah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak memiliki tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Oke, kita akan sedikit ulas. Pertama, kita tanya kepada mereka, yang sebenar itu uluhiyah atau ilahiyah? Tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah? Ini perlu diperjelas ini, karena ulama kita ini mempermasalahkan kenapa istilahnya uluhiyah, kenapa istilahnya tidak ilahiyah, tauhid ilahiyah. Tauhid uluhiyah kan tauhid ibadah. Uluhiyah itu maknanya ibadah. Kenapa tidak tauhid ilahiyah saja? Ini jadi persoalan secara bahasa. Oke, kemudian dari sisi pemahaman. Oke, gini. Ringkas saja karena kita masanya hampir habis ya. Tinggal 5 menit. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang kafir ini wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah itu. Orang kafir itu ketika kamu tanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Kamu tanya, siapa pentadbir alam ini? Mereka menjawab Allah. Oke, dengan dalil ini mereka menetapkan bahwa orang kafir ini bertauhid rububiyah.
Pertama kita bantah gini, tidak ada istilahnya orang kafir kok bertauhid. Orang kafir kok bertauhid. Berarti ada orang kafir namanya muwahhid, orang yang bertauhid. Tauhid tapi kafir, muwahhidun kafirun, tak mungkin. Tidak mungkin, tak ada seperti itu. Oke. Kemudian tentang pengakuan mereka. Pengakuan bahwa orang kafir itu mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kita tanya, apakah orang kafir memiliki anggapan atau keyakinan eros seperti itu semua? Tidak. Tanya saja orang Kristen, tanya apakah pencipta langit dan bumi ini Allah. Mereka tak akan percaya. Jadi mana mungkin orang kafir? Oke. Orang-orang dulu, orang-orang kafir yang mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, ditanya, apakah engkau juga mengakui Allah membangkitkan dari alam kubur atau yaumul ba'thi? Kemudian Allah menghisab, Allah menimbang amal kalian, memasukkan kafir. Tak percaya. Kalau tak percaya berarti mereka tidak bertauhid. Hanya sekedar mengakui Allah pencipta, hanya mengakui Allah pentadbir, tapi tidak mengakui sifat rububiyah Allah yang lain, itu tidak boleh tidak boleh kita katakan bahwa orang seperti itu adalah bertauhid. Contohnya begini saja. Misalkan ada orang, saya tanya, apakah kamu percaya bahwa yang pencipta langit dan bumi ini Allah? Percaya. Apakah kamu percaya bahwa kiamat? Percaya. Mizan percaya, ini percaya. Oke. Apakah kamu percaya yang menciptakan bumi atau menciptakan semut ini Allah? Saya tak percaya. Saya tidak percaya bahwa yang menciptakan semut ini adalah Allah. Dia percaya sifat-sifat rububiyah, tidak percaya in Allah. Apakah orang yang seperti itu Islam bertauhid atau tidak? Jawabnya tidak. Karena orang yang bertauhid adalah orang yang mengakui sifat rububiyah Allah semuanya total. Membangkitkan dari kubur, membagi rizki, timbangan amal, mizan, kemudian yaumul mahsyar, kemudian menghisab, semua percaya. Itu baru disebut bertauhid rububiyah. Kalau hanya mengiktiraf bahwa aku percaya bahwa pencipta langit ini Allah dan menciptakan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah, tapi tidak percaya sifat-sifat rububiyah yang lain, maka itu tidak boleh disebut sebagai orang yang bertauhid rububiyah. Jadi kalau mau disebut bertauhid rububiyah harus wajib mengakui semua sifat-sifat rububiyah Allah. Itu baru disebut sebagai orang yang bertauhid rububiyah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan antara rububiyah dan uluhiyah itu hakikatnya talazum. Maknanya apa? Jika seseorang mengakui rububiyah Allah, secara otomatis dia mengakui uluhiyah Allah. Karena sifat rububiyah Allah itu banyak. Sifat-sifat rububiyah Allah, menciptakan langit di bumi, memberi rezeki, membangkitkan dari kubur dan seterusnya, itu adalah sifat rububiyah. Termasuk bisa menghisab, bisa memaafkan, memasukkan ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga dan seterusnya. Itu namanya rububiyah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan antara rububiyah dan uluhiyah ini talazum. Siapa yang mengakui rububiyah Allah, maka otomatis dia mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan orang kafir itu tidak betul. Kalau mengakui sebagian rububiyah Allah, ada orang kafir yang seperti itu. Ya, ada orang kafir yang seperti itu, tapi tidak mengakui rububiyah Allah. Ini yang diyakini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi saya tidak mentohmah ini secara ilmiah bahwa tauhid 3 ini secara mesti mereka harus jujur bahwa itu ijtihad Syekh Ibnu Taimiyah. Kita tidak menghinakan, merendahkan beliau, tidak. Itu ijtihad beliau, tapi kami tidak bersetuju begitu saja. Kami tidak bersetuju, dan pembagian seperti itu sangat bisa memecah belah umat Islam, karena kalau kita misalkan melakukan sesuatu yang
menurut mereka itu syirik, kemudian terus kita dituduh kita hanya bertauhid rububiyah saja dan tidak bertauhid uluhiyah. Makanya menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang paling bahaya dari pembagian tauhid 3 ini bukan dari istihadnya, tapi pembagian tauhid ini dibuat sebagai pedang atau tongkat untuk memisahkan umat Islam, untuk memecah belah umat Islam. Jadi kita ini memasukkan orang non-Islam supaya masuk Islam ini sulitnya minta ampun. Yang sudah Islam malah dikeluarkan, disuruh keluar. Kamu bukan Islam, kamu bukan Islam. Loh, mestinya yang tidak Islam dimasukkan ke dalam Islam. Kok malah yang sudah Islam ditendang keluar. Kamu bukan Islam, kamu bukan Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang kita tak setuju dari pembagian pembagian tauhid 3. Jadi sekali lagi kita murni secara ilmiah bahwa tauhid 3 itu istihad Syekh Ibnu Taimiyah. Kita mengakui itu istihad. Namanya istihad ya boleh salah, boleh benar, tapi jangan terus mengatakan bahwa itu adalah akidah salaf. Itu namanya dusta, itu namanya pembodohan. Yang betul itu istihad Syekh Ibnu Taimiyah. Namanya istihad ya boleh benar, boleh salah. Boleh benar, boleh salah. Dan kita kritik secara ilmiah pembagian tersebut silap ya. Secara ilmiah pembagian tersebut itu silap. Tapi saya pribadi, saya tidak merendahkan pribadi Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau adalah ulama besar, tapi kami tidak bersetuju karena tauhid 3 ini membahayakan di dalam tubuh umat Islam. Tapi saya hanya minta kejujuran. Katakanlah ini bahwa tauhid 3 ini bukan dari akidah salaf, tapi dari istihad Syekh Ibnu Taimiyah. Oke, itu saja daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Insya Allah besok kita sambung lagi. Ini masih hari raya Idul Fitri. Saya ini dari Sragen Solo, saya datang ke Demak. Jadi ini tempatnya masih ini milik kawan saya, ini bukan tempat saya karena di sini ada wifi. Oke, demikian saja daripada saya. Semoga barokah pencerahan. 3 pasal yang kita bicarakan pertama adalah tentang sifat kalam Allah, kemudian yang kedua adalah tentang sifat 20, sifat Allah, dan yang ketiga adalah tentang tauhid 3. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.